Apa saja itu Pak tugas dan pekerjaan kita di KPU setelah masa tahapan pemilu ini dan pemilihan? Terima kasih Pak Yodi, ini sebenarnya pertanyaan ini ditunggu nih. Kenapa demikian? Karena begini, mungkin ada kabar KPU itu apa sih pekerjaannya kalau seandainya masa tahapan itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sijunjung. Bincang pemilu dan demokrasi di ranah Mansekmani. Bersama suara Ciracas, Sijunjung ramah dan cerdas. Untuk tema kita kali ini yaitu mengenal lebih dekat KPU Kabupaten Sijunjung. Untuk narasumber kita kali ini yaitu sudah hadir langsung bersama kita Bapak Dori Kurniadi, selaku Ketua Divisi Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik. Baik Pak, selamat siang Pak. Siang Pak Yodi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Yodi sehat? Alhamdulillah Pak. Oh baik Pak Dori. Sebagaimana kita ketahui bersama, struktur kelembagaan di Komisi Pemilihan Umum itu sendiri yaitu cukup kompleks. Ya. Ada jajaran komisionernya dan juga ada dukungan dari sekretariat. Nah di KPU Kabupaten Sijunjung sendiri itu siapa saja anggota KPU untuk jajaran komisionernya? Baik, Silakan Pak. terima kasih Pak Yodi. Salam sehat teman pemilih se-Kabupaten Sijunjung. Sekaligus masyarakat Sijunjung yang sempat menyempatkan diri untuk melihat podcast KPU Kabupaten Sijunjung, Suara Ciracas, Sijunjung ramah dan cerdas. Terima kasih kesempatannya Pak Yodi. Benar apa yang Pak Yodi sampaikan, pimpinan di KPU Kabupaten Sijunjung itu sebenarnya ada 5 orang. Ya, baik. 5 orang berarti ada 5 divisi. Saya perkenalkan satu-satu. Yang pertama itu saya Dori Kurniadi, mengampu divisi keuangan umum rumah tangga dan logistik, sekaligus dipercaya teman-teman itu sebagai ketua KPU. Seterusnya ada Pak Bayu Agung Perdana SIP, itu ketua divisi hukum dan pengawasan. Yang ketiga itu ada Bapak Juni Wandri SHMKN, itu ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Yang keempat ada Ibu Ria Meilani SPD, ketua divisi perencanaan data dan informasi. Dan yang kelima ataupun yang terakhir ada Bu Susilandika SOSI, ketua divisi teknis penyelenggaraan. Itu 5 orang pimpinan atau komisioner KPU Kabupaten Sijunjung periode 2023-2028. Ya, baik Pak. Itu tadi komisionernya. Dan tentu juga didukung oleh dukungan sekretariat. Nah, siapa saja itu Pak jajaran sekretariat di KPU Kabupaten Sijunjung? Terima kasih Pak Yodi. Sebenarnya emang seperti itu, KPU Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan tugasnya itu didukung oleh teman-teman di sekretariat. Kita punya teman-teman sekretariat itu baik yang PNS, hari ini ada CPNS maupun P3K. Cuma saya sebutkan bagian intinya saja ya, karena di komisioner tadi ada 5 divisi. Kalau di sekretariat itu dia ada 4 subbagian. 4 subbagian ya Pak? 4 subbagian, tapi dikepalai oleh sekretaris. Oh yes. Sekretarisnya itu Pak Sonata SE, itu sekretaris KPU. Setelahnya ada Bu Puput Sugiyarti Putri SISH. Bu Puput itu kepala subbagian keuangan umum rumah tangga dan logistik. Nah, nanti melekatnya ke ketua divisi KUL begitu. Seterusnya ada Pak Deki Sukmaindra Eskom MSI. Pak Deki ini kepala subbagian perencanaan data dan informasi, melekatnya ke Bu Ria seperti itu. Yang keempat itu ada Pak Zamri Eka Putra, ini agak lintas divisi. Beliau itu kepala subbagian teknis dan hukum. Kalau komisioner tadi kan divisi teknis ada Bu Susil. Ya. Divisi hukum itu ada Pak Bayu, jadi agak kompleks. Dan yang terakhir itu ada Bu Istiqarah Eskom MSI, kepala subbagian partisipasi hubungan masyarakat dan sumber daya manusia. Nah, di bawahnya nanti akan ada teman-teman sekretariat yang mungkin seperti Pak Yodi atau teman-teman yang lain, begitu Pak Yodi. Ya baik Pak. Kemudian
tadi Bapak sebutkan untuk jajaran komisioner, oh, ada beberapa divisi. Itu apa saja Pak tugas dan fungsi secara umum dari masing-masing divisi tersebut? Oh, baik. Terima kasih Pak Yodi. Sebenarnya kita di komisioner itu dibagi masing-masing divisi itu sesuai dengan PKPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 yang sudah diubah sebanyak 5 kali. Di situ jelas disampaikan. Nah, kalau untuk terkait dengan tugas masing-masing divisi itu perubahannya terjadi di PKPU 5 tahun 2022, itu perubahan keempat kalau tidak salah. Nah, di situ dijelaskan tugas masing-masing divisi. Kemarin saya coba catat karena banyak sebenarnya. Kalau tugas masing-masing divisi itu banyak, tapi tidak masalah kita sampaikan di sini ya semuanya biar penggemar podcast KPU Sijunjung tahu semua ya. Nanti kalau pengen cek bisa dicek di Peraturan KPU Kabupaten Sijunjung nomor 5 tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2022, perubahan keempat tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Ya. Nah, yang pertama itu Pak Yodi ada di Divisi Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik. Itu ada beberapa tugas yang sesuai dengan PKPU. Yang pertama itu administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan. Ya, baik. Seterusnya protokol dan persidangan. Yang ketiga itu pengelolaan dan pelaporan barang milik negara. Yang keempat pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Yang kelima pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah atau janji DPRD Kabupaten Kota. Dan yang terakhir itu adalah perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan. Nah, itu tugas secara umum. Nah, ini bisa jadi di masa tahapan ataupun tidak di luar masa tahapan pemilu. Nah, karena kita 5 divisi tadi ya. Itu divisi yang pertama divisi KUL. Kita singkat dengan KUL. Yang kedua itu ada divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Ini biasanya kalau biar dalam penyebutannya itu bisa lebih disingkat itu Sosdikli Parmas SDM. Ya, baik. Ini yang ketua divisi tadi Pak Juniwandri. Juniwandri. Banyak tugasnya banyak. Yang pertama itu sosialisasi kepemiluan. Itu yang pertama. Yang kedua partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih. Seterusnya ada publikasi dan kehumasan. Setelahnya ada kampanye pemilu dan pemilihan. Yang seterusnya itu ada kerjasama antar lembaga. Oh ya, baik. Setelahnya pengelolaan dan penyediaan informasi publik. Yang seterusnya rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutaran data pemilih. Ini bisa terjadi di masa tahapan pemilu ataupun pemilihan. Setelahnya ada pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia. Kan ada SDM-nya kan. Ya. Nextnya itu pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi. Yang seterusnya pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan yang terakhir itu pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia. Jadi tugas itu sesuai dengan nama divisi masing-masing. Ini kedua, masih sisa 3 lagi ya. Yang ketiga itu di divisi perencanaan data dan informasi. Ini yang ketua divisi itu Bu Ria Melani. Jadi ada beberapa tugas yang A-nya itu menjabarkan program dan anggaran. Ya, baik. Yang B itu evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan. Yang C-nya itu monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran. Yang D-nya itu pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih. Ini mungkin yang sering bersentuhan dengan masyarakat. Yang E-nya itu sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Oh, tahapan kepemiluan. Yang F, pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi. Dan yang terakhir, pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional. Itu dia Bu Ria. Lebih kebanyakan kalau yang bersentuhan dengan masyarakat itu yang agak kelihatan itu adalah pemutaran data pemilih. Nah, kalau ada kendala, ada pertanyaan tentang data pemilih itu ke Bu Ria Melani. Sisa 2 lagi Pak Yodi ya. Yang keempat itu ada divisi teknis penyelenggaraan. Ini yang ketua divisi yaitu Bu Susila Andika. Tugas yang pertamanya itu adalah pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Nah, nanti kalau detailnya banyak lah. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Yang C itu pencalonan peserta pemilu dan pemilihan. Pemilihan ini orang biasanya mengenal dengan istilah pilkada.
Yang D itu pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Yang E penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan. F pelaporan dana kampanye, dan yang terakhir itu adalah pergantian antar waktu anggota DPRD kabupaten Kabupaten kota. kota. Ya, nanti kalau ada yang di anggota DPRD itu ada yang di PAW istilahnya, atau pergantian antar waktu. Nah, itu prosesnya itu lebih diampu oleh Bu Susila Andika. Ya, baik Pak. Yang terakhir itu ada Pak Bayu Agung Perdana, Divisi Hukum dan Pengawasan. Pengawasan. Nah, ini ada beberapa tugas di divisi Pak Bayu. Yang pertama itu penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kota. Jadi semua keputusan KPU itu Pak Bayu. Nah, Pak Bayu. Keputusan, surat keputusan KPU Sijunjung, SK, kan? Nah, itu dari Pak Bayu. Semua keputusan itu perancangannya dari Pak Bayu. Yang setelah itu adalah telah hukum dan advokasi hukum. Nah, emang semuanya itu bicara soal hukum-hukum lah. Yang C dokumentasi dan publikasi hukum. Yang D itu pengawasan dan pengendalian internal. Seterusnya penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil pemilu dan pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan pemilu dan pemilihan. Dan yang terakhir itu penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS. Itu dia Pak Yodi, beberapa tugas masing-masing divisi, semuanya sudah diatur sebenarnya dan dibagi ke 5 divisi sesuai dengan 5 orang pimpinan di KPU. Itu ya yang tingkat KPU kabupatennya seperti itu. Kalau provinsi kita nggak bisa bicara itulah ya. Iya, Pak. Karena kapasitas kita mungkin di tingkat kabupaten saja. Sekian Pak Yodi. Nah, baik Pak. Kalau terakhir nih Pak, sekarang kita di KPU ini sedang berada di luar masa tahapan pemilu dan pilkada. Ya benar. Nah, apa saja itu Pak tugas dan pekerjaan kita di KPU setelah masa tahapan pemilu ini dan pemilihan? Terima kasih Pak Yodi, ini sebenarnya pertanyaannya ditunggu nih. Kenapa demikian? Karena begini, mungkin ada kabar KPU itu apa sih pekerjaannya kalau seandainya masa tahapan itu tidak ada, baik itu tahapan pemilu ataupun tahapan pemilihan atau pilkada itu tidak dilaksanakan, KPU bekerja enggak sih gitu. Sebenarnya masih banyak Pak Yodi, pekerjaan rutin itu banyak sebenarnya. Saya kasih contoh satu-satu saja ya. Satu-satu saja. Yang pertama itu di divisi saya lah, keuangan umum, rumah tangga dan logistik. Nah, sekarang kita kan orang melihat kita sedang tidak mengurusi logistik pemilu dan pemilihan. Tapi nyatanya barang yang sudah kita adakan itu, logistik yang ada itu, ada beberapa yang mesti dimusnahkan, ada yang mesti dilelang. Nah, itu pekerjaan setelah masa tahapan. Begitupun dengan semua surat masuk keluar, pengelolaan keuangan itu masih jalan. Karena anggarannya masih ada gitu. Itu kalau untuk contoh di GUL. Nah, itu yang pertama. Setelahnya kalau di divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM ini lebih banyak lagi sebenarnya. Sosialisasi itu jalan terus. Sosialisasi itu kalau sekarang Pak Juni dengan Ken termasuk kita semua itu melaksanakan sosialisasi itu pada pemilih pemula. Nah, tapi kalau detail nanti biarlah Pak Juni yang menjelaskan apa itu pemilih pemula, sosialisasi untuk pemilih pemula, sosialisasi pendidikan pemilih itu seperti apa, itu jadi kewenangan Pak Yuni lah untuk menyampaikan. Lebih cocok beliau yang menyampaikan. Itu contoh ya. Dan yang ketiga itu di divisi Buria Melani. Buria Melani itu meskipun tahapan pemilu itu tidak berlangsung dan tahapan pilkada itu tidak berlangsung, tapi pemuktaran data pemilih itu tetap berlanjut. Jadi ada istilahnya yang sekarang itu pemuktaran data pemilih berkelanjutan. Nah, itu diatur dalam PKPU 1 tahun 2025 yang mengharuskan kita di KPU Kabupaten Sijunjung itu tingkat kabupaten kota harus melaksanakan pemuktaran data pemilih berkelanjutan. Nah, itu rutin. Setiap tahunnya jalan dia. Itu ada beberapa skemanya. Kalau detailnya penting, kalau untuk detailnya nanti mungkin Pak Yodi kapan Buria bisa tampil di podcast ini lebih menarik kalau Buria yang menyampaikan. Yang keempat itu Bu Susil, teknis penyelenggaraan ya. Contoh pekerjaan yang di Bu Susil laksanakan hari ini itu bersama teman-teman itu
pemutaran data partai politik. Partai politik. Nah, yang jadi baik, Pak. partai politik itu mesti mengupdate data keanggotaan partai mereka per semester. Jadi dalam 1 tahun itu ada 2 kali. Nah itu mesti diverifikasi gitu. Diverifikasi, dilaporkan, ada sistemnya. Yang sebelum pada akhirnya outputnya nanti biasanya itu kan akan ada verifikasi faktual sebelum pelaksanaan pemilu. Itu kita menunggu undang-undang lah ya. Ya, baik, Pak. Seperti apa aturan. Itu salah satu contoh pekerjaan di divisi teknis. Saya kasih satu-satu saja. Karena satu pekerjaan itu pekerjaannya panjang dan rutin. Iya, Jadi iya. kita sangat disibukkan dengan pekerjaan sebenarnya. Yang kedua, yang terakhir ya Pak Bayu. Pak Bayu ini kalau dihukum gitu, semuanya masih jalan. Yang terakhir itu yang masih tunaikan Pak Bayu itu zona integritas ZI. ZI. Nah, ZI dan SPIP lah. Itu dihukum itu jelas. Kalau SPIP itu laporan kita per bulan. ZI itu ada lagi timnya. Jadi kan sebenarnya banyak tugas-tugas yang dilaksanakan KPU Kabupaten Sijunjung itu di luar masa tahapan, dan masing-masing divisi itu, masing-masing ketua divisi itu memang menunaikan semua pekerjaan-pekerjaan rutin tersebut sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Tadi kan hanya satu contoh. Iya, Pak. Satu contoh saya sebutkan per masing-masing divisi untuk memberitahu saja. Tapi kalau pengen detailnya nanti kan kemungkinan akan ada podcast lain untuk memberitahukan masyarakat Kabupaten Sijunjung, teman pemilih se-Kabupaten Sijunjung, apa saja sih sebenarnya gitu. Apa yang dimaksud dengan pemilih pemula itu seperti apa? Pemutaran data pemilih berkelanjutan itu seperti apa? Pemutaran data partai politik itu seperti apa? Zona integritas di KPU itu seperti apa? Nah, itu kan masing-masing divisi kan ada. Lebih cocok masing-masing ketua divisi yang menyampaikan itu. Nah, gitu. Ya, yang menjelaskan secara langsung. Nah, kalau di saya nanti mungkin kalau Pak Yodi masih ngundang saya, kita coba masuk ke agak detail di divisi saya. Kalau divisi saya kan keuangan umum, rumah tangga dan logistik. Nah, kapan-kapan kalau Pak Yodi masih berkenan mengundang saya untuk hadir di podcastnya KPU Sijunjung, Suara Ciracas, Sijunjung Ramah dan Cerdas, kita coba angkat tema yang seperti itu. Intinya Pak Yodi nanti bisa angkat tema ke saya itu sesuai dengan divisi saya dan kewenangan saya itu. Itu mungkin Pak Yodi. Ya, nah baik Pak. Terima kasih tadi sudah menjelaskan tentang KPU Kabupaten Sijunjung. Baik, semoga dengan penjelasan tadi Pak bisa membuat kita lebih memahami dan lebih mengenal lembaga kita ini Pak, khususnya teman pemilih yang ada di Kabupaten Sijunjung. Jangan sampai nanti masyarakat Sijunjung kantor KPU di mana ya, tidak tahu kan gitu. Jangan sampai pimpinan KPU siapa saja ya gitu. Kita coba memperkenalkan itu ya. Ya baik Pak, terima kasih. Ya Pak Yodi, terima kasih kembali di podcast kali ini. Baik teman pemilih, demikian podcast kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.